Selamat pagi para hadirin sekalian. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian, izinkan saya Intan Anggreni dengan NIM 19 mahasiswi aktif program studi Hospitality dan Pariwisata untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat dan pengetahuan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Pasca Kegiatan KPTG 20 Badan Otorita Borobudur Gencar Pelatihan SDM, Hospitality dan Pariwisata. Seperti yang kita ketahui bersama, terselenggarakannya kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada tanggal 15 hingga 16 November 2022 silam membawa dampak perkembangan secara signifikan bagi sektor pariwisata di Indonesia. Dengan adanya kondisi tersebut, Badan Otorita Borobudur tidak hanya tinggal diam. Kami akan melakukan sejumlah program kerja yang bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata, khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, Indonesia merupakan negara potensi wisata yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang di kawasan Asia. Dengan maraknya pandemi COVID-19, tentu saja sangat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama dalam sektor pariwisata. Hadirin sekalian, yang saya hormati, telah kita ketahui bersama dengan terselenggarakannya KTT G20 kemudian mendukung lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pariwisata dan industri kreatif, kemudian membuat program pembaruan untuk bisa bangkit dari pandemi COVID-19 dan menghidupkan laju ekonomi di daerah wisata kembali. Dengan adanya hal tersebut, Badan Otorita Borobudur kemudian melanjutkan proyek wisata yang bertajuk Borobudur Highland. Mengutip dari portal berita Radar Jogja 2022, proyek Borobudur Highland ini akan menyerap kurang lebih 1.600.000 tenaga kerja yang diperoleh dari kawasan Yogyakarta, Magelang, Kulon Progo, bahkan Kabupaten Purworejo. Dengan daya serap tenaga kerja yang tinggi, Badan Otorita Borobudur kemudian melakukan sejumlah pelatihan hospitality dan pariwisata bagi warga sekitar. Hal tersebut tujuan agar mampu menyerap SDM yang berkualitas demi terwujudnya Borobudur Highland sebagai destinasi wisata baru pasca pandemi di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berdasarkan artikel jurnal yang tulis oleh Setiawan 2016, pelatihan hospitality dan pariwisata dapat diimplementasikan dengan cara yang paling sederhana maupun menggunakan media secara mutakhir pada saat ini. Bapak, Ibu hadirin dan saya banggakan, bentuk pelatihan hospitality dan pariwisata yang menjadi program Badan Otorita Borobudur dalam proyek Borobudur Highland ini antara lain berupa materi teori dan praktik sebagai pramusaji, petugas resort dan penginapan, bahkan pelatihan spa dan berbagai macam fasilitas olahraga yang terdapat dalam Borobudur Highland nantinya. Selain itu, Badan Otorita Borobudur memberikan pengetahuan dasar dan prinsip-prinsip hospitality dalam kegiatan pengelolaan daerah wisata kepada para calon tenaga kerja yang ikut berpartisipasi. Kegiatan apa saja yang dapat diikuti oleh masyarakat dalam pelatihan SDM terkait dengan hospitality dan pariwisata antara lain front office, bellboy, waiters, housekeeping, dan meliputi public area cleaner dan room attendant. Dalam melakukan kegiatan ini, Badan Otorita Borobudur tidak bekerja sendiri, tetapi dapat dukungan fasilitas dari lembaga sertifikasi profesi pariwisata dan spa Indonesia, di mana pada akhir pelatihan, para calon tenaga kerja yang berpartisipasi berkesempatan mendapatkan sertifikasi dan penghargaan karena telah mengikuti pelatihan. Program kerja Borobudur Highland tersebut diharapkan mampu mengentaskan masyarakat sekitar wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah dari kesulitan ekonomi dan pemutusan hubungan kerja. Dengan adanya program Borobudur Highland, dapat dipastikan akan mendorong perputaran ekonomi secara lebih seimbang dalam kehidupan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, program kerja yang dicanangkan oleh Badan Otorita Borobudur tersebut adalah mampu mendorong dan memotivasi daerah lain agar mampu bangkit untuk menggerakkan sistem ekonomi yang mulai melemah pasca pandemi COVID-19. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat tingkah laku maupun perkataan saya yang menyinggung Bapak dan Ibu yang hadir. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat informasi yang belum saya dapat sampaikan secara lengkap. Kritik dan saran saya diperlukan untuk memperbaiki dalam mendapatkan pengetahuan dalam tema pidato saya. Atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian.